Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Logika matematika ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Yang dimaksud benar atau salah adalah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh pernyataan dan kalimat terbuka. Yang nomor 1, Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Ini merupakan pernyataan benar karena memang benar Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Nomor 2, hasil kali 3 kali 5 sama dengan 25. Ini merupakan pernyataan salah karena hasil 3 kali 5 itu bukan 25. Yang ketiga, anak kecil itu cantik. Kalimat ini merupakan kalimat terbuka karena belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Berikut ini beberapa contoh soal mengenai logika matematika. Contoh soal pertama, diketahui di premis 1, jika Andi rajin belajar, maka Andi lulus ujian. Premis keduanya, jika Andi lulus ujian, maka Andi dapat diterima di PTN. Penarikan kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah, kita akan coba membahas di situ premis yang ke-1, jika Andi rajin belajar, kita misalkan atau kita anggap P. Kemudian maka Andi lulus ujian, kita misalkan atau kita anggap Q. Kemudian kita analisis premis kedua, jika Andi lulus ujian tadi Q, maka Andi lulus ujian di premis kedua kita anggap juga Q. Maka Andi dapat diterima di PTN. Dapat diterima di PTN kita anggap R. Kemudian kalau selesai kita tulis dalam notasi matematika yang kita dapatkan, P maka Q dan Q maka R. Langsung bisa kita simpulkan sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama Q bisa kita hilangkan, maka hasilnya P maka R. Kita lihat P di sini tadi jika Andi rajin belajar dan R tadi Andi dapat diterima di PTN. Jadi hasilnya adalah yang A. Jika Andi rajin belajar, maka Andi diterima di PTN. Contoh soal yang kedua, perhatikan premis-premis berikut. Premis yang pertama, jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Premis yang kedua, jika kita akan berhasil, maka kita tidak akan kecewa. Negasi dari kesimpulan kedua premis itu adalah, berikut pembahasannya. Premis pertama tadi atau premis ke-1 tadi, jika kita bersungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Kita analisis premis pertama, kita bersungguh-sungguh kita anggap P. Kemudian kita akan berhasil kita anggap Q. Lalu premis yang kedua tadi, jika kita akan berhasil, maka kita tidak akan kecewa. Kemudian kita analisis juga, kita akan berhasil kita anggap Q, dan kita tidak akan kecewa kita anggap R.
Kemudian kita lanjutkan, kita tulis di dalam notasi logika. Berarti P maka Ki maka R. Kalau sudah, langsung kita simpulkan. Ki-nya sama-sama bisa kita coret. Jadi hasilnya P maka R. Yang diminta di soal adalah negasi. Berarti kita negasi. Negasi dari P maka R itu akan ekuivalen dengan P dan tidak R. P itu tadi kita bersungguh-sungguh. Dan, ada kata dan. Kemudian R itu tadi kita tidak akan kecewa. Maka dari kata kita tidak akan kecewa, kata tidak kita hilangkan menjadi kita akan kecewa. Jadi hasilnya atau negasinya adalah yang C. Kita bersungguh-sungguh dan kita akan kecewa. Itulah penjelasan singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.